anggota tubuh kita pun bisa membuktikan dengan amal nyata dalam kesehariannya. Karena tidaklah akan ada artinya ya ucapan cinta kalau tidak ada pembuktian. Tidaklah akan indah rasanya kalau hanya di lisan tanpa ada pembuktian. Maka mukmin yang beriman kepada Allah dan mencintai Rasulnya selalu berusaha untuk meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah, kembali kita pagi ini bersama kitab Syarah Risalati Fadlil Islam, penjelasan tentang risalah keutamaan Islam karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, yang mana pembahasan kitab ini sudah kita ambil dua bagian. Yang pertama adalah tentang bab Fadlil Islam, bab berbicara tentang keutamaan Islam. Itu sudah kita bahas ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, serta asar daripada sahabatnya. Yang kedua adalah tentang bab ad-dukhulu fil Islam, bab motivasi anjuran untuk masuk kepada agama Islam. Juga telah kita bahas ayat-ayatnya, dalil-dalilnya, serta asar daripada sahabat Nabi yang mulia. Dan beginilah cara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menulis bukunya ini. Dia mengikuti cara dan metodenya para ulama, sehingga ketika ada orang yang mengatakan buku ini ya tanpa ditunjukkan siapa pengarangnya, maka ada yang mengira kalau kitab ini adalah karyanya karyanya Imam Al-Bukhari, karena persis metode dan cara apa yang ditulis oleh Imam Bukhari itu yang dinukil atau yang dicontoh oleh ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ikhwafillah, pagi kemarin hari ya kita sudah membahas bab yang ketiga, yaitu babu tafsiril Islam, bab penjelasan tentang Islam. Ya, jadi setelah kita bicara tentang keutamaan, bicara tentang anjuran untuk menjadi seorang muslim, karena tidaklah pantas bagi seorang yang berakal telah mengetahui keutamaan Islam untuk tidak masuk kepada Islam, agama as-samhah, agama yang penuh dengan kelapangan ini, agama yang indah ini. Maka di sini pada bagian yang ketiga, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya menjelaskan babu tafsiri al-Islam, bab yang menjelaskan tentang al-Islam ya. Sehingga ya beliau membawakan satu ayat, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Maka kata Syekh Saleh Al-Fauzan ya, kenapa penting dijelaskan bab ini? Ya, fala budda ayyubayyina ma huwal Islam. Kan itu ya. Sedikit kita mengulang, kenapa penting dijelaskan bab penjelasan tentang Islam? Karena agar orang yang agar orang tidak hanya mengaku-ngaku Islam, ya, agar orang tidak hanya mengaku-mengaku di dalam kehidupannya muslim, tapi perilakunya, akidahnya, amaliannya berbeda dengan syariat Islam, berbeda dengan syariat Islam. Karena masing-masing orang, masing-masing kelompok, masing-masing jemaah merasa dirinya paling benar, merasa apa yang dilakukan oleh kelompoknya itulah Islam, yang lain bukan Islam, gitu ya. Maka kalau kita tinggalkan kondisi umat seperti ini, kata Syekh Saleh Fauzan, tanpa dijelaskan mana amalan yang paling benar berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka hancurlah umat ini, hancurlah umat ini. Maka perlu dijelaskan Islam yang sesungguhnya seperti apa ya. Islam yang sesungguhnya sudah jelas dan terang ya, tidak ada keraguan. Yang kedua, kenapa dijelaskan bab ini? Karena falaisal islamu bid-da'wa wal intima wal intisab. Islam tidak cukup hanya dengan pengakuan, tidak cukup dengan mengatakan intima. Intima itu kita ya mengatakan diri kita Islam. Ya, intisab kita mengatakan bahwa saya muslim, tidak cukup dengan pengakuan begitu. Ya. Walakinnal muslim
Muslim itu apa? Man tamassaka bil Islam, yang berpegang teguh dengan Islam al-hakiki, ya. Itulah yang menjadi dasar. Kenapa ini dijelaskan? Karena agar orang tidak salah di dalam melakukan syariat ini. Yang kedua, seorang muslim tidak cukup mengaku-ngaku muslim. Saya muslim, ya, lihat KTP saya muslim. Tapi apa bukti keislamannya? Itu tidak ada. Salat tidak, ya, keyakinan penuh dengan kesyirikan, pemahaman penuh dengan penyimpangan. Ya, apa Islamnya? Maka itulah ikhwah fillah rahimakumullah, fala budda an ta'rifal Islam mimma jaa fi kitabillahi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam la min ghairi ma. Kata Syekh Shalih Fauzan, maka engkau wajib mengenal Islam apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam sunnah nabinya. Tidak ada sumber yang lain, ya, dari yang kedua kitab suci ini. Artinya bahwa Islam harus kita contoh ambil dari dua sumber yang mulia ini. Ikhwah fillah rahimakumullah, ya, di dalam bab pembahasan yang lain tentu ada masadir syar'iyyah yang muttafaq, tentu ada ijma', ada qiyas. Bukan berarti kita meninggalkan ijma' dan qiyas, tidak. Kita menyebutkan Islam berawal dari dua sumber, ya, ilmu yang jernih dan bersih ini. Ikhwah fillah. Ini sudah kita jelaskan kemarin bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah, dan ini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, bala man aslama wajhahu lillah, ini mengandung tauhid, wa huwa muhsin, ini adalah makna daripada ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sudah kita jelaskan kemarin. Tapi ikhwah fillah kaum muslimin dimanapun berada, silakan untuk mengikuti layar di monitor kita, kitab yang sudah di-share oleh admin. Pada halaman yang ke-37, halaman 37, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan wa fis sahih, ya, dalam hadis sahih, yaitu riwayat Imam Muslim dan kitab sahihnya, ya, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala dari sahabat Nabi yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam, engkau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas salata, engkau mendirikan salat, wa tu'tiz zakata, dan engkau bayarkan zakat, wa tasumu Ramadan, dan engkau puasa di bulan Ramadan, wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau melaksanakan ibadah haji jika engkau diberikan kesanggupan. Nah, ikhwah fillah, hadis ini rawahu Muslim. Dan tentu hadis ini dalam bagian hadis Jibril yang sangat panjang. Jelasnya hadis Jibril itu kan diriwayati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Di yang hadis itu fa'asna rukbatai ila rukbatai, Jibril duduk di hadapan Nabi menyerahkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, berubah wujud menjadi manusia. Dia bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, dan menyebutkan bertanya tentang alamatis sa'ah. Ya. Setelah pergi, Nabi mengatakan, tahukah kalian siapa yang datang? Sahabat tidak tahu, Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang mengajarkan agama kalian. Karena para sahabat, ya, terheran-heran. Dia yang bertanya, lalu kemudian dia yang membenarkan. Gitu. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa yang datang sesungguhnya adalah Jibril yang menginginkan untuk penjelasan terhadap agama yang mulia ini. Ikhwah fillah, mari kita lihat bagaimana Syekh Shalih Fauzan menjelaskan hadis ini. Dzakara Syekh rahimallahu taala hadzal haditsa, kata Syekh Shalih Fauzan,
Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab menjelaskan hadis ini, menyebutkan hadis ini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, li'annahu ya la yufassar fihi al-Islam atau la yufassir fihi al-Islam, ya, tidaklah Islam ditafsirkan, dijelaskan, ya, diberikan pendefinisian bi annahu al-ityani bihazil arkanil khamsah, ya. Islam tidak ditafsirkan hanya dengan menjalankan, mengerjakan yang 5 ini saja. Artinya tidak hanya Islam dalam skup memahami bahwa bersaksi tiada ilah selain Allah, bersaksi Muhammad utusan Allah, salat, puasa, zakat, haji, bukan. Namun kata Syekh Shalih Fauzan, al-Islam an tashhada la ilaha illallah, engkau bersaksi betul-betul tiada ilah selain Allah yang berhak disembah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa laisa ma'na dzalika, bukan maknanya apa? At-talaffuz faqat, bukan hanya mengucapkan, bukan hanya sekadar mengucapkan lafaz asyhadatain. Semua orang bisa, ya, semua orang bisa. Bukanlah Islam, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, at-talaffuz faqat, la, bukan, kata dia. La bil lafzi, bukan hanya dengan lafaz, ya, la bil lafzi faqat, artinya bahwa ini tidak cukup dengan ucapan semata, ya. Walaysa ma'na dzalika talaffuz faqat, la, ya, bal bil lafzi wa bin niyyati wa bil amali, harus ada 3 unsur ini, dilafazkan dia, kemudian diniatkan dan diamalkan. Karena memang asyhadah adalah bab gerbang untuk masuk Islam, memang harus dilafazkan, tapi tidak hanya berhenti pada ucapan seseorang. Fala budda minat talaffuzi bisyahada, memanglah wajib untuk dilafazkan, ya, mesti dilafazkan. Tetapi tidak cukup demikian, wa minal ilmi bimaknaha, kita harus faham makna asyhadatain itu apa. Orang bersyahadat iya, tapi maknanya tidak tahu dia. Konsekuensi dari syahadat itu tidak dipahami dengan baik. Karena seseorang mengaku muslim, kemarin kita sudah dibahas ada 3 unsur. Ketika seseorang mengaku muslim, ya, ketika seseorang mengaku muslim, yang pertama, muslim itu al-istislamu lillahi bitauhid. Muslim itu dia harus menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid yang benar. Bukan dengan tauhid yang penuh dengan kesyirikan. Mentauhidkan Allah seutuhnya. Tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan yang lain. Yang kedua, kalau dia mengaku muslim, al-inqiyad lahu bitta'ah, betul tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Setelah kita mengaku bersyahadat, maka buktikan dengan amal, karena itu adalah konsekuensinya. Yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli, kita setelah melafazkan asy-syahadah, membuktikan dengan amal ketaatan, tunduk kepadanya, kita harus membersihkan diri kita, membebaskan diri kita dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu muslim. Jadi kita tidak cukup hanya dengan mengucapkan syahadah, ya, tapi harus dengan buktikan dengan amal, ya. Kemudian kita harus memahami makna-makna asy-syahadataini, ya. Kemudian disebutkan pada halaman ke-38, wal amali bi muqtadaha, kita mengamalkannya sesuai dengan konsekuensinya, sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan ketentuannya, hatta takuna syahadat sahihah, sampailah syahadatnya betul-betul syahadat yang benar. Jelas ya, bahwa kata Syekh Shalih Fauzan, makna asy-syahadatin tidak cukup dengan lafaz, dilafazkan, diniatkan, diamalkan, dan mengetahui konsekuensi yang ada pada kalimat tersebut.
Kalau kita sudah bersaksi Allah Rabb, sudah yang lain tinggal. Kesyirikan itu tidak boleh dilakukan. Penyimpangan-penyimpangan harus ditinggalkan. Tak boleh dicampur adukkan. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Fasyahadatu alla ilaha illallah", ucapan bersaksi di mana kita mengatakan tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ta'nil ikhlasu lillah. Ini maknanya adalah keikhlasan. Keikhlasan. Wa tarkas syirki, dan meninggalkan kesyirikan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah artinya di situ ada makna keikhlasan dan makna meninggalkan kesyirikan. Wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, ta'nil mutaba'ata lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ini makna syahadat bahwa bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, itu artinya adalah al-mutaba'ah. Yang sering kita sebut, yang disampaikan itu. Bahwa tidak boleh kita pisahkan antara ikhlasulillah dan ittiba'un nabi, agar amalan kita berkualitas. Agar amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ta'nil mutaba'ata lirrasul wa tarkal bid'i wal muhdatsat. Ittiba' kepada nabi serta meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara yang baru dalam urusan agama yang tidak ada bagian dari urusan agama. Tinggalkan itu. Islam sudah sempurna. Dengan menambah amalan yang kita kerjakan yang bukan dari syariat, artinya kita mengurangi Islam. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam huwal qudwah. Nabi kita adalah, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah kita. Fala yuttaba'u ghairahu, tidak boleh kita mengikuti yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah bagi kita. Adakah orang lebih mulia dari Nabi? Tidak ada. Adakah orang yang paling takut kepada Allah dari Nabi? Tidak ada. Adakah orang yang paling ikhlas kepada Allah dari Nabi? Tidak ada. Adakah orang yang paling bertakwa dari Nabi? Tidak ada. Maka dia adalah yang pantas untuk kita tiru dan kita contoh, untuk kita pelajari sirahnya, untuk kita pahami akhlak dan kepribadiannya. Lalu kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita dan kita lakukan, kita amalkan apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, amal munafiqun, adapun orang-orang munafik, ya. Fahum yashhadun, mereka bersaksi, bersyahadat anna Muhammad dan Rasulullah bi alsinatihim. Orang-orang munafikin, kata Syekh Shalih Fauzan, mereka bersaksi dengan lisan mereka bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lakin yakfuruna bihi fi qulubihim wa af'alihim, tapi kemudian apa yang mereka ucapkan itu bertentangan dengan apa yang mereka yakin dalam hati dan dari apa yang mereka kerjakan. Ini munafikin, ikhwah fillah. Antara lisan, pengakuan dan amal itu berbeda. Tentu tidak ada orang yang mau disebutkan dirinya munafik. Nah, kalau tidak, berarti kita mesti, ya, menjauhkan sifat-sifat munafikin. Jangan kita mendekati ciri-ciri mereka. Lafazkan dengan niat lillah, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, buktikan dengan amal nyata kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang munafikin, idza ja'akal munafiqun, orang-orang munafik kalau datang kepada Nabi Muhammad, qalu, mereka berkata langsung, nashhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi Muhammad, innak, sesungguhnya kamu adalah la Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Apakah ucapan itu tidak diketahui oleh Allah? La. Allah tahu, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi artinya bahwa pengakuan itu tidak butuh oleh mereka, tidak dibutuhkan, gitu kan?
Bahwa orang-orang munafik harus mengakui Muhammad sebagai Rasul, tidak. Allah yang tahu bahwa Muhammad adalah Rasulnya. Dan Allah pula yang tahu bahwa orang munafikin itu adalah pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnah. Kebiasaan orang-orang munafikin bahwa sumpah itu dijadikan tameng. Hari ini kalau orang banyak bersumpah, hati-hati. Ada orang yang sudah hilang kepercayaan di masyarakat, kalau ingin bicara harus disumpah dulu. Wallahi akhi. Di Pak Yogi hati-hati. Orang sering bersumpah ke kita, Pak Yogi, itu berat itu. Kenapa orang perlu bersumpah banyak untuk meyakinkan apa yang diucapkan itu benar? Karena sudah tidak percaya lagi orang dengan yang dikatakan. Ya. Kalau ibarat orang kita 10 bicaranya, 11 dustanya. Tidak ada. Dari yang diucapkan itu semuanya bohong. Orang munafikin ini sifat mereka ini. Kalau orang mukmin tidak bicara kecuali yang benar. Orang beriman tidak bicara kecuali yang betul-betul disampaikannya itu. Tidak memiliki dua sifat, ya. Tidak memiliki dua wajah. Ketika dia berhadapan dengan orang begini, begini pula ucapan. Bicara dengan ini, begini pula ucapannya. Tidak bisa kayak gini. Oleh ikhwafillah, orang-orang munafikin selalu menjadikan sumpah mereka tameng. Yakni syahadata fasammaha yaminan. Di syahadat itu disebut dengan sumpah. Junnah. Junnatan sutratan. Sutras yastatirun ya biha. Mereka jadikan itu sebagai tameng. Ya artinya untuk melindungi mereka. Mereka ini muslim kok. Apa buktinya syahadat? Tapi di hati mereka gejolak membenci Nabi SAW. Di hati mereka ya membara ya terhadap apa? Kebencian mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum la yu'minuna bi annahu Rasulullah fi qulubihim, kata Syekh Salafuddin. Sesungguhnya orang munafikin tidak mengimani bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulnya Allah. Tidak ada. Kosong di hati mereka. Wa in kanu yatalaffadzuna bidzalika fi alsinatihim, meskipun mereka melafazkan syahadat itu. Fadalla ala anna al-matluba laysa huwa al-lafzu faqat. Oleh itu ikhwafillah, yang dituntun bagi kita bukan hanya lafaz, bal lafzu wal i'tiqadu wal amalu. Yang dituntun adalah, yang diminta oleh syariat, melafazkan kalimat itu, meyakini kalimat tersebut, dan mengamalkan konsekuensi dari kalimat yang kita ucapkan tersebut. Itulah makna as-syahadah. Ikhwafillah rahimakumullah. Lanjut sedikit lagi ya. Wa tuqimus shalah, ay wa tuqimus shalah. Salat adalah ar-ruknu tsani min arkanil Islam, rukun yang kedua dari rukun Islam. Falladzi yashhad an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, yang bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, lakin la yuqimus salata, tidak mendirikan salat, bal huwa tarikun laha mu'tamidan, meninggalkan dengan sengaja, fa hadza laysa bimuslim. Nabi mengatakan al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salah. Perbedaan kita dari orang yang tidak beriman di salat kita. Kok bisa muslim mengaku muslim enggak salat? Di mana? Ya, di mana kedudukan dia? Ya. Yang ketiga ikhwafillah, wa tu'ti zakat, membayarkan zakat. Kadzalika la budda min ma'as salati min ada'iz zakat. Bersyahadat, salat, ditunaikan zakat. Lianna zakata fa qarinatus salat. Zakat itu sering sekali menjadi ya qarinatus salat. Ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berdekatan, ya. Faman farraqa bainas salati waz zakah, yang membedakan salat, zakat. Artinya secukup salat saja, zakat tidak perlu. Ai annahu yusalli, kata Syekh Fauzan, lakinnahu la yu'addi zakata. Salat iya tapi tak bayar zakat. Hadza aidan laisa bimuslim. Ini juga bukanlah muslim, kata Syekh Fauzan. Faqad qatal Abu Bakar As-Siddiq wa hadhil ummah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mani'iz zakah, telah memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Di antara pekerjaan yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka yang tidak bayar zakat. Wa qala wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Pasti aku perangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Wa tasumu ramadhana, puasa Ramadan, hadza huwa ruknur rabi'. Ini rukun yang keempat, huwa siyamu syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Falladzi yatrukus siyam, yang meninggalkan puasa, wa yaqul innahu laysa bilazim, enggak mesti saya puasa,
fahadza laisa bimuslim. Ya, ini tiang-tiang yang penyanggah tentang tegaknya agama kita ini. Yang kelima, wa tahjul baita in istata'a ilaihi sabila, kau berhaji jika Allah berikan kemampuan. Faman kana 'indahu istata'a, orang yang diberikan kesanggupan, lil haji wa lam yahujja, dia mampu tapi enggak haji, wa yaqul innahu laysa biladhim, enggak mesti haji juga kan? Ya cukup saya salat aja cukup gitu. Puasa ketika Ramadan tiba, atau bayarkan zakat, enggak mesti saya puasa tapi dia sanggup, enggak mesti haji tapi dia sanggup. Fa hadza yakfur. Ini adalah kufur. Walihada qala wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya ya Allah Azza wa Jalla ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya. Tidak akan hina bagi Allah, tidak akan hina Allah jika orang semuanya kafir. Sebaliknya tidak akan mulia Allah, Allah mulia. Dengan banyaknya orang beriman, yang butuh keimanan itu kita, bukan Allah. Ghani, Allah Maha Kaya. Itu yang kita sadari, kebutuhan kita terhadap Allah itu tinggi. Dan inilah syarat kita bersyukur atas nikmat Islam. Kita harus sadar bahwa Islam itu nikmat. Ya. Amma idza i'tarafa biwujubil haji, barang siapa yang mengakui wajibnya haji, walakinnahu lam yahuj takasulan, tapi dia enggak mau berangkat karena ya malas. Banyak kali di Mekah 7 jutaan orang, ramai, panas, nanti ke injak-injak, malaslah untuk berangkat haji misalnya. Fahadha yalzamuhu ya waliul amr bil hajj. Ya, maka ini yulzimuhu waliul amri bil haji, maka orang seperti ini dia mampu tapi enggak berangkat juga, mesti diberikan ya oleh pemerintah, oleh penguasa untuk dia untuk bisa berangkat haji. Ya, didorong orang yang seperti ini berangkat haji. Ikhwafillah, inilah hadis yang pertama di dalam pembahasan tentang babu tafsiril Islam. Setelah kita membahas ayat Ali Imran 20, lalu dikuatkan tentang penjelasan Islam berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana Islam memiliki 5 pondasi, 5 rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam kehidupan seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya kemudahan, taufik, menjalankan syariat ini dengan sempurna dan utuh, yang tidak boleh lepas dari keikhlasan kepada Allah dan mencontoh Rasulullah SAW, serta menjauhi dari perkara-perkara bid'ah dalam kehidupan beragama kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.